Halo, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di event Legal Law hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas topik yang biasanya sering menjadi keresahan nih bagi pelaku usaha yang baru mendirikan bisnis. Terkait kebingungan untuk pembagian saham ataupun tugas-tugas dengan partners dan bagaimana mitigasi risiko ketika mengalami deadlock. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan agenda acara hari ini ya. Kita akan memulai dengan pemaparan dari narasumber yang merupakan lawyers di BP Lawyers dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk itu, kami harap untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti acara hingga selesai dan tidak meninggalkan acara terlebih dahulu, karena akan ada informasi penting yang sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi pemaparan hari ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan Legalo ya. Jadi, Legalo ini kita merupakan penyedia layanan legalitas dan perizinan bisnis berbasis teknologi. Kami membantu para UMKM hingga perusahaan besar untuk mendapatkan izin operasionalnya secara cepat, aman, dan sesuai dengan regulasi. Kita percaya bahwa legalitas merupakan fondasi agar bisnis Anda bisa berkembang pesat tanpa hambatan birokrasi. Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Laras yang akan menemani Bapak Ibu pada acara hari ini dari awal hingga akhir. Dan agar acara kita berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan singkat, dan kami mohon untuk Bapak Ibu dapat mengikuti acara hingga selesai, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah seluruh pemaparan selesai. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom Q&A yang terdapat di bawah. Oke, saat ini kita sudah bergabung narasumber di tengah kita, yaitu dengan Mbak Sekar, partners dari BP Lawyers. Halo Mbak Sekar. Assalamualaikum, selamat malam, Sarah. Malam, Halo Emanuel. Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Kak Sekar sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan membagi insight-nya bersama kita. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung aja kita mulai ya untuk pemaparannya kepada Mbak Sekar. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi untuk acara hari ini, yaitu mengenai pentingnya paham hukum bagi founder PT. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Laras juga dari Legalo. Perkenalkan saya Sekar Ayu Primandani. Saya partner di BP Lawyers at Consult at Law. Memang fokus saya ini adalah hukum korporasi, uh, investasi, dan juga M&A dan fintech. Terkait materi kita pada hari ini sebetulnya juga merupakan uh, materi yang penting ya bagi tidak hanya para pihak yang atau orang-orang yang mau mendirikan PT sebagai bentuk memulai bisnisnya, tapi juga yang untuk mengembangkan bisnisnya. Karena saat ini ya memang bisnis sendiri atau wira swasta itu berkembang dengan sangat pesat, dan juga banyak yang sebelumnya mungkin menjalankan bisnis sendiri atau secara personal, kemudian sekarang sudah mempertimbangkan untuk mendirikan suatu perseroan terbatas atau PT. Nah, memang di Indonesia ini hukum perusahaan kita mengatur bahwa untuk mendirikan PT itu harus dua pihak atau lebih. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk paham hukum di awal bagi pihak-pihak founder atau pihak-pihak pendiri PT tersebut. Oke, mungkin bisa next. Ini, ini tadi perkenalan saya. Saya di partner di Lawyers Council at Law. Next. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya. Kenapa kita membahas mengenai pemahaman hukum perusahaan bagi founder atau pendiri PT? Ada beberapa alasan. Utamanya adalah eh, sering hukum itu atau aspek legal itu sering dianggap tidak perlu dan tidak perlu difokuskan di awal pendirian PT, karena eh, untuk aspek hukum itu sendiri cukup kompleks, sementara para pendiri atau pihak-pihak yang mau mulai berbisnis fokus nih, oh berapa nih kita mendirikan PT biayanya, ternyata 6 juta, 8 juta, sehingga bisa langsung fokus pada oke, kita mendirikan PT dulu saja karena
biayanya dianggap murah dan juga memang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang saat itu ada. Jadi ketika di awal pendirian PT atau di awal memulai bisnis dengan PT, sering terjadi bahwa aspek legal atau aspek hukum ini dikesampingkan. Dikesampingkan kenapa? Karena ya memang ketika meminta eh, nasihat hukum atau mencari konsultasi hukum itu selalu biasanya ada biaya. Sementara bisnis baru mulai nih atau bisnis baru mulai berkembang, tentunya menjadi suatu pertimbangan ya untuk ketika memulai bisnis belum ada pemasukan, kenapa harus ada pengeluaran yang lebih banyak seperti itu. Namun memang resiko memilih untuk mendirikan PT secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek hukum ini membuat founder memiliki resiko tidak memahami konsekuensi PT itu berdiri secara hukum bagi si pendiri atau founder itu sendiri. Padahal ketika mendirikan suatu PT itu melakukan pendirian suatu badan hukum yang terpisah dari founder ataupun juga dari pendiri PT tersebut. Dan ketika suatu badan hukum terpisah itu lahir, maka hak dan kewajibannya pun terpisah dari si founder atau pendiri itu. Nah, ini yang sering terjadi ketidakpahaman atau mungkin sudah belajar atau searching atau mungkin lihat AI tapi tidak memahami intisari perbedaan atau pemisahan antara PT dengan pendirinya gitu. Oke, next. Nah, kemudian juga ketika mendirikan PT di Indonesia, hukum Indonesia itu mewajibkan bahwa pendirian PT itu wajib dua pihak atau lebih yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan. Eh, Ketika mendirikan PT ini harus dua pihak atau lebih, pasti kan tidak bisa mendirikan sendiri ya. Jadi harus ada suatu kesepakatan ataupun juga perjanjian antara pihak-pihak yang sepakat untuk mendirikan PT, baik itu dua orang atau tiga orang atau lebih ya. Nah, ketika pendirian PT ini biasanya semua setuju, ya tentu dong, semua pasti setuju dan semua sepakat kita mendirikan PT untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnis. Nah, di awal ini tentunya semua masih dengan perasaan yang positif ya, ataupun juga tujuan yang sama. Memang umumnya PT itu didirikan untuk bisnis berdasarkan niat atau itikat baik tanpa dituangkan secara tertulis. Ya, kita memang punya semangat gotong royong ya di Indonesia ya, dan eh, masyarakat kita mungkin masih banyak yang tidak individualis tapi masih mengedepankan semangat gotong royong dan bekerja sama sehingga ketika di awal pendirian PT ya semua semua dengan energi baik nih, semua dengan itikat baik. Belum ada yang namanya perbedaan pendapat, belum ada yang namanya pertanyaan terkait bagaimana berjalannya bisnis gitu. Nah, sehingga di awal ini biasanya pendiri atau founder ini tidak memikirkan kita harus buat perjanjian tertulis nih antar satu sama lain untuk memastikan bahwa bagaimana PT ini dijalankan itu sudah diatur dengan spesifik dan juga jika adanya nanti ada perselisihan, kita juga sudah tahu bagaimana kita sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, di awal ini perjanjian jarang dibuat karena satu, biasanya masih sepakat nih satu sama lain, masih good mood lah, good vibe gitu ya. Jadi kita jangan merusak vibe nih dengan kita bikin perjanjian. Nanti kalau kita bikin perjanjian, kita akan argumen nih, kita akan sengketa nih malah jadi nggak apa ya, nggak ada malah jadi muncul suatu hal yang kita jadi nggak setuju gitu. Nah itu kan biasanya mau menghindari itu ya. Jadi ya udah nanti aja lah dibikin perjanjian yang penting PT-nya berdiri dulu. Nah tapi memang biasanya nih ketika PT-nya sudah berjalan kan sudah mulai nih ya bisnisnya ya sudah mulai insya Allah ada pemasukan, oh, ada kinerja. Nah, ketika timbul perselisihan di mana PT itu sudah berjalan dan bisnis sudah berjalan, tapi belum diatur oleh para pihak atau para pendiri PT atau founder bagaimana cara menyelesaikannya, maka itu juga menjadi salah satu hal yang perlu disepakati ketika sengketa. Kalau sepakat ya, apalagi kita kalau misalnya mulai bisnis mungkin masih dengan
itikat baik nih, masih dengan good vibe nih, tapi kalau biasanya udah ada, oh kok nggak bayar, oh kok nggak untung, nah di sini nih biasanya yang mulai nih ada perbedaan pendapat, kenapa PT dijalankan seperti ini, kenapa PT kinerjanya seperti ini. Dan ketika memutuskan untuk bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut, itu membutuhkan waktu dan biaya dan ya bisa menghambat operasional PT yang seharusnya bisa terus berjalan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya PT biasanya didirikan hanya untuk memenuhi syarat administratif. Nah, ini biasanya nih PT-PT yang dibuat karena bisnisnya mau ikutan tender. Nah, kenapa? Karena di tender, di penawaran tender itu persyaratannya yang bisa membuat proposal dan mengajukan proposal hanya yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Jadi terburu-burulah atau segeralah itu membuat PT tanpa memahami konsekuensi dari pendirian PT itu sendiri. Jadi ini sering terjadi ketika ya tentunya sebagai pebisnis kita semua mencari kesempatan ya. Dan salah satu kesempatan itu adalah tender atau open tender yang dibuka baik oleh pihak pemerintah maupun juga pihak swasta, di mana bisa mengajukan proposal penawaran sebagai vendor untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu atau menawarkan barang tertentu. Di sinilah biasanya muncul untuk memanajemen resiko dari suatu kebutuhan bisnis, tender itu biasanya hanya dibuka untuk uh, badan yang berbentuk PT. Hal ini untuk memastikan bahwa memang PT memiliki uh, kapasitas untuk melakukan kegiatan usahanya dan juga memenuhi proyek yang ditenderkan tanpa terpengaruh dari bagaimana keadaan si pemilik saham PT ataupun si direktur PT. Nah, ketika PT dibuat untuk memenuhi syarat tender ini, maka biasanya yang terjadi adalah yang penting semuanya syaratnya ada dulu nih oleh si pendiri PT tanpa memahami PT itu apa sih secara hukum, eh, persyaratannya apa sih, didirikan tujuannya untuk apa sih. Kemudian di dalam PT ini memang wajib ada yang namanya direktur, wajib ada yang namanya komisaris, dan wajib ada yang pemegang saham. Tapi jika PT hanya semata-mata dianggap sebagai pemenuhan syarat administratif, fungsi dari direktur, komisaris, dan pemegang saham itu bisa tidak dijalankan sesuai dengan hukum. Dan malah bukannya untung ketika membuat PT untuk tender dan mendapatkan proyek, malah bisa jadi buntung karena tidak memahami tanggung jawab direktur, komisaris, dan pemegang saham dalam PT sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tiga dari alasan tadi itu adalah yang membuat perusahaan perusahaan atau para pebisnis perlu untuk memahami hukum sebelum mendirikan PT. Atau apabila misalnya sudah mendirikan PT, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat, walaupun ya mungkin keterlambatan itu dapat menyebabkan butuhnya biaya ya untuk menyesuaikan apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena uh, pendirian PT itu terutama PT. Bukannya saya tidak mau menyarankan untuk tidak membuat PT dan lebih memilih dengan bisnis individual, tapi memang bisnis pribadi yang dijalankan melekat pada warga negara atau kepada individu itu memang berbeda kompleksitasnya dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perseroan terbatas atau PT. PT itu di Indonesia kelihatannya mudah ya dibuat ya, dan sangat banyak PT, sangat banyak penawaran untuk pendirian PT. Tapi memang konsekuensi dari PT itu berdiri dan konsekuensi ketika PT itu tidak bisa membayar hutangnya, konsekuensi ketika PT itu akan ditutup, itu yang menjadi sesuatu yang bukan harus ditakuti ya, tapi setidaknya bisa disepakati di awal bagaimana penyelesaiannya apabila PT berada dalam keadaan yang tidak ideal. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur PT tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan kondisi yang tidak ideal, maka disebut yang namanya perjanjian antar para pendiri PT. Nah, perjanjian antar pendiri PT ini nanti saya akan jelaskan apa bedanya perjanjian yang dibuat antara para pendiri dengan
anggaran dasar yang ada di dalam akta pendirian PT. Pada intinya adalah pendirian PT itu didasarkan oleh suatu kesepakatan bersama. Siapa yang melakukan kesepakatan itu adalah pihak-pihak pendiri PT, baik itu warga negara atau individu maupun juga perusahaan lain mungkin yang juga bermaksud mendirikan anak perusahaannya. Nah, memang salah satu cara untuk mengatur bagaimana PT ini didirikan, bersepakat berapa modal yang akan dimasukkan, PT ini akan melakukan apa ke depannya, dan kemudian juga bagaimana mengatur PT ini dapat diatur oleh para pendiri PT dalam apa yang namanya Founders Agreement. Di Founders Agreement ini memang para pendiri PT bisa mengatur kewajiban dan hak kontraktual antara para pihak secara spesifik, di mana ruang lingkupnya mungkin ada yang tidak diatur dalam anggaran dasar perusahaan, tapi dengan syarat tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Utamanya adalah di Indonesia ketika melakukan Founders Agreement, pastikan tidak melanggar fungsi, tanggung jawab, dan juga kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang dijanjikan itu ternyata secara hukum tidak boleh atau tidak memenuhi syarat dan atau malah dilarang. Itu akan menimbulkan tidak sempurnanya syarat sah PT dan membuat PT itu syarat sah perjanjian dan membuat perjanjian itu ketika terjadi sengketa menjadi batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Jadi memang ketika membuat founders agreement ini, walaupun memang bisa dilakukan secara spesifik, harus memastikan bahwa itu tidak ada yang melanggar undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang PT. Nah, dalam klausul-klausul yang ada di perjanjian pendiri PT ini, apabila memang diatur dalam undang-undang PT sebagai bagian dari anggaran dasar, klausul tersebut juga dapat dinyatakan kembali atau ditegaskan dalam anggaran dasar perusahaan. Jadi bentuk founders agreement itu apa? Biasanya adalah perjanjian bawah tangan. Perjanjian ditandatangani secara basah di hadapan para pihak, ditandatangani di atas materai, tapi memang dibuatnya sendiri dan bukan merupakan suatu bagian dari akta pendirian. Walaupun perjanjian pendirian PT ini dapat menjadi dasar atau alas pendirian suatu PT dan bagaimana anggaran dasar PT itu disepakati oleh para pihak. Nah, apa bedanya perjanjian pendiri PT dengan anggaran dasar PT? Anggaran dasar PT itu adalah mungkin yang sudah punya PT sudah tahu ya bahwa anggaran dasar PT itu ada di akta pendirian dan jika ke depannya perlu diubah atau dimaksudkan untuk diubah maka harus diubah dengan perubahan akta yang didasari dengan rapat umum pemegang saham atau keputusan pemegang saham. Nah, anggaran dasar PT ini adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dan dilakukan oleh pihak-pihak yang mendirikan PT untuk pertama kalinya. Jadi pihak-pihak pendiri PT yang menyetorkan ke dalam modal ke dalam PT ini membuat anggaran dasar sebagai kesepakatan eh, ketika mendirikan PT untuk pertama kalinya, dan kesepakatan ini adalah untuk mengatur kewajiban dan hak dalam pendirian dan pengurusan PT. Anggaran dasar PT berbeda dengan Founders Agreement, di mana anggaran dasar PT tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, anggaran dasar PT ini terbatas mengatur apa yang bisa diatur oleh undang-undang tersebut. Nah, apabila lebih, maka itu menjadi tanggung jawab para pihak dan juga tentunya berbeda dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar dalam undang-undang PT. Nah, perbedaannya juga dengan Founders Agreement adalah ketika anggaran dasar PT akan diubah atau dimaksudkan untuk diubah untuk menyesuaikan ataupun juga untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka perubahan tersebut wajib dilakukan dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Dan juga harus disampaikan kepada Kementerian Hukum, dulu Kementerian Hukum dan HAM namanya, untuk disetujui atau diterima. Itu yang dimaksud dengan akta dan SK Kemenkumham ya. Memang kalau PT itu sudah berdiri, tidak lepas dari dokumen korporasi yang merupakan akta dan
ke Kemenkumham seperti itu. Nah, berbeda dengan Founders Agreement, kalau anggaran dasar PT ini ada isi minimum. Isi minimum itu adalah klausul-klausul yang wajib ada dalam anggaran dasar PT dan tidak bisa tidak ada karena diharuskan untuk memenuhi persyaratan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dalam undang-undang. Nah, jadi walau anggaran dasar ini wajib memuat kurang-kurangnya satu nama PT dan tempat kedudukan PT. Ini memang ketika mendirikan PT itu bahkan tempat kedudukannya atau kedudukan domisili kantornya pun harus sudah sepakat pendiri. Jadi memang kompleksitas yang mesti disiapkan oleh pendiri PT itu cukup levelnya cukup beberapa level ke atas dibandingkan dengan punya bisnis sendiri. Kemudian harus tahu juga dua maksud, tujuan, serta kegiatan usaha PT atau apa yang kita sebut sekarang dengan klasifikasi baku lingkup usaha Indonesia. Jadi memang eh, perusahaan harus atau PT harus tahu atau pendiri PT harus tahu apa yang mau dilakukan PT dan klasifikasinya apa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, jangka waktu berdirinya PT ini biasanya adalah tidak terbatas ya, diperbolehkan untuk PT itu berdiri jangka waktunya tidak terbatas sampai nantinya ditutup atau uh, disepakati untuk tutup. Tapi ada juga yang jangka waktu berdiri PT ini dibatasi. Biasanya ini sesuai dengan proyek yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT. Kembali lagi, PT itu adalah perseroan terbatas di mana ini merupakan suatu persekutuan modal. Hingga dalam anggaran dasar PT wajib sudah disepakati modal yang akan ditempatkan di setor PT itu berapa dari modal dasar yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian modal dasar ini terbagi-bagi atas saham, di mana harus juga diatur dalam anggaran dasar mengenai jumlah saham PT, klasifikasi saham jika ada, jumlah saham untuk setiap klasifikasi jika ada, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham PT. Jadi, dari modal yang sudah ditetapkan, harus juga ditetapkan berapa saham yang diterbitkan untuk mengambil bagian dari modal tersebut. Ini yang juga harus dituangkan. Memang bisa dibilang anggaran dasar PT ini cukup kompleks, tapi memang merupakan suatu pemahaman mengenai apa sih itu PT. Sehingga sangat disarankan bagi para pendiri PT atau para pebisnis untuk terlebih dahulu memahami nih apa sih sebenarnya PT, kenapa sih dia beda dengan badan usaha yang lain. Tidak hanya oh ya kita perlu bikin PT karena kita perlu bisnis atau kita perlu ikut tender. Nah, kemudian diteruskan mengenai klausul wajib yang ada dalam anggaran dasar PT, nama, jabatan, dan jumlah anggota direksi PT dan Dewan Komisaris PT. Nah, ini juga direksi dan Dewan Komisaris suatu PT ini fungsinya dan tanggung jawabnya berbeda. Di undang-undang diwajibkan minimal masing-masing satu. Sering kejadian satu PT itu adalah terdiri dari dua orang pemegang saham, di mana salah satunya adalah direktur dan yang satu lagi adalah komisaris. Apakah ini dilarang? Tidak dilarang, tapi overlap ataupun juga rangkap posisi atau rangkap fungsi yang ada di dalam PT ini menjadi sangat penting untuk dipahami dua orang pendiri PT ini untuk kedepannya memastikan terjadi pengaturan atau pengurusan PT dengan baik seperti itu. Yang ketujuh adalah penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS PT atau rapat umum pemegang saham, karena ini penting juga. 8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi PT dan Dewan Komisaris PT. 9. Tata cara penggunaan laba PT dan pembagian dividen PT. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena PT baru bisa menggunakan labanya dan membagi dividen apabila PT itu berada dalam posisi untung. Apabila PT dalam posisi rugi, maka tidak ada dividen yang bisa dibagikan. Ini juga penting bagi para pebisnis yang istilahnya mau mendirikan PT ya. Kenapa? Ketika menjalankan bisnis sendiri atau secara pribadi,
apabila mendapatkan pendapatan, pendapatan itu bisa langsung dipakai oleh pendiri bisnis untuk melakukan uh, untuk dipakai, baik itu dipakai untuk membeli modal untuk bisnis selanjutnya ataupun dipakai yang mungkin untuk vacation, untuk liburan. Tapi kalau udah membuat PT, PT ini di luar dari pihak pendirinya, badan hukum yang terpisah. Sehingga PT itu akan punya modal sendiri, pengeluaran sendiri, pemasukan sendiri. Di mana di akhir tahun buku maka dibuat laporan keuangannya, di mana posisi PT itu bisa untung, bisa juga rugi. Dan dipastikan bahwa untungnya ini adalah setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban PT, baik itu kewajiban pembayaran hutang, kewajiban pembayaran pajak, maupun kewajiban membayar gaji karyawan. Apabila sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban itu, maka baru bisa diatur mengenai pembagian dividen. Pembagian dividen pun hanya bisa, nanti kita akan bahas, diberikan kepada pemegang saham yang haknya sempurna di dalam PT. Siapa yang haknya sempurna? Pemegang saham yang memiliki sudah membayar semua modalnya ke dalam PT secara lunas. Ini sebetulnya saya nggak mau terlalu banyak membahas mengenai PT-nya itu sendiri ya, tapi memang uh, Founders Agreement dan akta anggaran dasar PT ini sebetulnya hampir sama, bahwa mereka ini sebetulnya kesepakatan antara para pendiri PT atau antara para pemegang saham yang akan mendirikan PT, di mana banyak yang bisa diatur dalam kedua dokumen ini, tapi memang anggaran dasar PT ini benar-benar hanya mengatur bagaimana PT itu berdiri. Nah, apabila ada pihak-pihak di luar pemegang saham PT atau pendiri PT, itu memang tidak bisa masuk ke dalam anggaran dasar karena memang bukan pemegang saham ataupun bukan direksi ataupun bukan dewan komisaris. Itu yang mungkin bisa menjadi suatu agreement terpisah atau perjanjian terpisah. Bagaimana kerjasama atau bagaimana deal itu terjadi dan bagaimana itu akan memiliki hubungan dengan. Ada juga hal-hal yang dilarang untuk dimuat dalam anggaran dasar PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang PT. Yang dilarang adalah satu, ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham PT, dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak. Memang yang namanya tadi ya, tidak ada penerimaan bunga tetap atas saham PT. Ini bukan pinjaman. Modal yang diberikan ke dalam PT itu yang menjadi saham itu bukan ada bunga tetapnya setiap tahun yang diterima pemegang saham. Itu berbeda. Ketika membuat PT, maka sebagai pendiri dan sebagai pemegang saham, balik lagi, tidak ada pembagian dividen sampai PT itu dalam posisi laba atau untung. Dan itu pun juga untung itu udah setelah membayar semua kewajiban yang terkait sama PT, termasuk kewajiban hutang. Dan itu juga nanti perusahaan masih harus punya yang namanya cadangan wajib, minimal 20% dari modal disetor. Barulah setelah itu masih ada sisa, baru bisa disepakati untuk dikembalikan dibagi dividennya kepada pemegang saham. Nah, oke, itu tadi kita udah membahas tentang founder agreement dan juga anggaran dasar ya, sebagai bentuk kesepakatan tertulis antara para pihak pendiri PT yang isinya mengatur mengenai bagaimana PT itu dikelola dan diatur pelaksanaan kegiatannya. Nah, kita masuk ke dalam penyetoran modal sebagai kewajiban founder PT. Ini juga salah satu hal yang perlu dipahami pendiri atau founder PT ketika mendirikan PT. Biasanya, dan ini sangat sering terjadi, ketika mendirikan PT itu kan belum ada apa-apa ya. PT itu masih, bahkan dia itu belum, bayinya belum keluar gitu kan. Dimana kalau mau memasukkan modal ke dalam PT, tidak ada rekening PT, PT belum berdiri, belum punya rekening bank. Jadi modalnya kemana? Biasanya modalnya masih di masing-masing pemegang saham atau pendiri,
Kemudian pendiri membuat surat pernyataan nih di depan notaris di atas materai. Saya menyetorkan modal sebesar misalnya 300 juta. Terus yang pemegang saham kedua, saya menyetorkan modal sebesar 200 juta. Nah, setelah PT berdiri dan setelah PT mulai itu mengurus pendaftarannya sebagai pelaku usaha, mengurus pendaftarannya sebagai wajib pajak, baru tuh bisa mengurus pendaftaran sebagai pemilik rekening bank. Ketika rekening bank perusahaan buka, seharusnya ataupun untuk memenuhi kewajibannya, pendiri atau pemegang saham wajib menyetorkan modal ke dalam rekening perusahaan itu. Ini eh, merupakan amanah ya dari UU PT, di mana PT itu diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi modal yang disetorkan ke dalam PT oleh pendirinya itu adalah aspek wajib yang membedakan PT dengan badan hukum ataupun badan usaha lainnya. Dan di perjanjian yang mengatur mengenai pendirian PT dan pengurusan PT itu diatur wajib mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor PT. Jadi baik founders agreement maupun anggaran dasar sangat penting untuk mengatur mengenai berapa modal yang mau dimasukkan ke dalam PT, dan tentunya ya ini dikembalikan kepada masing-masing pebisnis. Banyak pebisnis yang bilang, oh saya minimal aja modalnya untuk PT. Nah, itu harus dipertimbangkan. Sebenarnya bisnisnya apa sih? Dan sebenarnya modal yang setimpal atau modal yang masuk akal untuk melakukan at least 1 tahun pertama untuk bisnis tersebut itu berapa? Modal dasar PT itu adalah seluruh nominal saham. Jadi apabila ketika di awal itu ditentukan berapa modal dasar dan itu terdiri dari berapa nominal saham. Nah, tapi memang modal dasar itu boleh hanya diisi 25% paling sedikit. Diisinya itu ditempatkan dan disetor penuh sebagai ditempatkan dan modal disetor oleh pemegang saham PT. Nah, penyetoran modal ini, modal ditempatkan dan modal disetor penuh ini dibuktikan. Harus ada buktinya dengan bukti penyetoran yang sah itu apa aja? Satu, bukti setor ya, pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, berarti sudah paham ya bahwa bukti setor ini baru bisa dilakukan ketika rekening bank PT sudah buka. Dua, data dari laporan keuangan PT yang telah diaudit oleh akuntan. Dan yang ketiga, neraca PT yang ditandatangani direksi dan dewan komisaris PT. Jadi memang penyetoran modal itu wajib dilakukan pendiri PT ke dalam perusahaan. Ini sering terjadi misinterpretasi. Berapa biaya mendirikan PT? Oh, oke. Akan dijawab oleh Legalo, misalnya 6 juta sudah lengkap sampai NPWP, NIB keluar. Tapi 6 juta itu adalah biaya jasa pendirian PT, bukan modal yang dimasukkan ke dalam PT. Nah, ini juga perlu dipahami. Ketika sudah berkomitmen untuk membuat PT, uang untuk bisnis itu tidak lagi di rekening sendiri, harus dimasukkan ke dalam PT sesuai dengan yang disepakati. Kenapa? Kalau PT terus berjalan tapi uang pengeluarannya dari rekening pribadi, bisa jadi PT jadi punya utang ke pribadi tersebut. Sementara PT-nya sendiri nggak dapat modal yang harusnya diwajib disetor ke dalam PT tersebut. Konsekuensi tidak pernahnya disetor modal, dan ini sangat sering terjadi, adalah pemegang saham itu jadi masih punya kewajiban untuk menyetor ke dalam PT, pendiri dan pemegang saham. Sehingga hak atas dividen atau hak atas uang yang diterima apabila PT itu untung juga menjadi tidak memiliki dasar hukum yang sah karena bukti penyetoran modalnya belum ada yang sah juga. Temuan ini bisa menjadi hambatan apabila pemegang saham satu bermaksud mengambil haknya ya sebagai pemegang saham, misalnya hak dividen. Itu juga bisa menjadi hambatan ketika pemegang saham mau menjual sahamnya ke orang lain.
pendiri PT tentunya ada juga yang mau tujuannya untuk menjual PT-nya ya atau menjual bisnisnya ya ke pihak lain. Nah, tapi dengan temuan ini menjadi pertanyaan karena apa? Selama ini kewajiban pemegang saham belum terpenuhi ke dalam PT. Masih ngutang modalnya. Misalnya masih ada utang dari pemegang saham untuk masukin modal ke dalam PT. Nah, itu juga bisa menjadi mempengaruhi syarat dan ketentuan penjualan dan pengalihan saham kalau misalnya mau menjual saham PT. Selain itu, di sektor-sektor tertentu, khususnya mungkin sektor keuangan, belum disetorkannya modal secara sah itu dapat menghambat proses perizinan berusaha. Kenapa? Karena ada sektor-sektor tertentu di Indonesia yang mewajibkan perusahaan itu harus punya kemampuan finansial untuk menjalankan usahanya. Bagaimana membuktikannya? Dengan adanya bukti setor yang sah bahwa modalnya itu semua sudah masuk dari si pemegang saham ke dalam PT. Jika itu belum ada, maka perusahaan akan dianggap, oh ini nggak ada uangnya, nggak ada kemampuan untuk menjalankan bisnisnya, orang nggak ada modalnya, modalnya nggak masuk ke dalam perusahaan. Kalau misalnya pemegang saham atau pendiri berkilah, oh itu selama ini pakai rekening pribadi saya kok, itu secara hukum atau secara instansi tidak akan melihat itu sebagai modal perusahaan. Itu hanya dianggap sebagai ya perusahaan jadi punya kewajiban ke si pribadi yang mengeluarkan uang untuk operasional perusahaan tersebut. Makanya menjadi penting untuk founder, untuk pendiri itu untuk memahami bahwa ketika sepakat nih untuk mendirikan PT, ketika sepakat untuk usaha kita akan jalan dalam bentuk PT, yaitu ada kewajiban penyetoran modal. Dan tidak dipenuhinya kewajiban itu akan membuat hak pendiri itu menjadi cacat hukum atau masih kosong hukum. Nah, founder juga perlu memahami bahwa setelah penyetoran modal ke dalam PT itu, yang diperjanjikan founder dalam anggaran dasar PT itu merupakan suatu kewajiban. Nah, kemudian uang modal yang dimasukkan ke dalam PT ini itu wajib digunakan oleh si PT untuk kegiatan operasional dan komersialnya. Sering terjadi dan ya praktek ya, saya nggak bilang itu boleh atau bagaimana, uangnya cukup masuk ada bukti setor aja kan ya, setelah itu bisa kita ambil kembali ya sama si pemegang saham. Nah, sekarang ini sudah lebih ketat di mana ada kewajiban bahwa uang yang sudah masuk sebagai modal ke dalam PT yaitu harus dipakai sama PT-nya. Untuk apa? Ya, untuk kegiatan operasional, beli bahan baku, beli barang yang akan dijual kembali, menggaji karyawan, sewa kantor, beli aset, beli peralatan, dipakai untuk operasional tersebut. Nanti habis, ya habis. Habis itu pertanyaannya setelah itu apa? Ya perusahaan butuh sumber dana baru kan? Bisa dari pendapatan yang ditahan, bisa dari meminta modal lagi dari pemegang sahamnya, bisa juga meminta pinjaman dari pihak. Modal yang disetorkan ke dalam PT itu tidak bisa ditarik kembali. Ya, ketika founder sepakat untuk mendirikan PT, maka modal yang dimasukkan itu tidak bisa ditarik kembali. Ini harus dipahami. Apa yang bisa didapatkan oleh founder? Ya tadi, apabila PT-nya itu untung, baru ada kemungkinan bisa ditetapkan pembagian dividen. Kalau PT-nya rugi bagaimana? Ya, sudah tidak ada, PT itu wajib tetap memberikan pemegang saham berapa persen atau berapa uang setiap tahunnya. Ya kalau rugi ya pemegang saham ya tidak menerima apa-apa karena ya harus menjalankan perusahaannya terlebih dahulu. Kok rasanya nggak enak ya atau nggak fair ya? Oh, tapi memang ini adalah bagaimana PT itu berjalan dan makanya banyak miskonsepsi-miskonsepsi yang ada saat ini di mana eh, itu malah menjadi resiko hukum bagi pendiri PT jika tidak dipahami dari awal. Nah, ini makanya pentingnya perjanjian, karena di perjanjian itu akan ada ya kesepakatan di awal bahwa berapa modal yang akan disetor dan apabila perusahaan rugi ya posisinya adalah uangnya itu ya untuk operasional perusahaan terlebih dahulu. Dan tentunya karena ini kesepakatan yang mendirikan PT ya
dimungkinkan untuk pemegang saham atau pendiri PT juga sepakat untuk menutup PT apabila terus-terusan itu merupakan suatu keputusan bisnis ya, yang walaupun nantinya perlu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, tapi tetap merupakan suatu keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan bisnis dan prospek bisnis perusahaan. Seperti itu. Nah, memang kesalahan fatal yang sering terjadi adalah dianggap ini sebagai formalitas administratif. Dan sampai PT itu udah berjalan 20-30 tahun, masih dianggap sebagai formalitas aja. Jadi kalau ditanya boosternya udah ada belum? Belum ada. Nah, ini yang apa ya namanya ya, sangat perlu diperhatikan untuk bisnis zaman sekarang nih. Karena balik lagi, ketika mendirikan PT tolong ditetapkan modalnya ya sesuai yang wajar-wajar saja dan memang uangnya ada. Karena ini bukan hanya administratif naruh, oke kita bikin PT 100 juta modalnya. 100 juta ini harus ada guys, dan harus masuk ke dalam rekening PT. Selama itu belum ada, ya kalian nggak bisa, sebenarnya kalian nggak bisa dapat untung dari PT gitu kan. Apakah kalau misalnya kalian mau memulai dari sangat kecil, ya sebenarnya nggak masalah. 50 juta dulu, 51 juta dulu modalnya, kemudian ya alhamdulillah untung 2 juta, ya nanti bisa masukin lagi modalnya nambahin. Ini menjadi sangat penting karena ya tentunya semua pasti lihat kesempatan berbisnis atau kesempatan proyek itu kan, ya kita semua sedang mencari kesempatan ya, di mana biasanya dilakukan, oh kita perlu PT sesegera mungkin. Nah ini yang perlu dipahami bahwa ya ketika oke wajib memiliki PT dengan skala usaha menengah untuk masuk tender ini, ya harus dipahami menengah itu berapa, ada nggak uangnya. Kalau misalnya memang secara pribadi atau secara pendiri perusahaan sekarang belum ada uangnya, maka dapat dari mana uangnya, adakah partner lain yang mau bergabung, seperti itu. Oke, ini clause founder agreement selain ketentuan anggaran dasar, tentunya tadi kita udah sempat bahas juga ya di dalam anggaran dasar PT ada yang bisa diatur sesuai dengan syarat minimum yang diatur dalam undang-undang PT dan juga larangan yang diatur dalam undang-undang PT. Tapi dalam founder agreement ini juga sebelum mendirikan PT, sebelum anggaran dasar itu difinalisasi, bahkan sudah bisa diatur mengenai hal-hal spesifik yang bisa disepakati oleh para pendiri ya. Misalnya ketentuan mengenai struktur permodalan dan klasifikasi saham jika ada, baik pada saat pendirian PT pertama kali ataupun dalam hal di kemudian hari ada investor baru yang bergabung. Bahkan ke depannya pun juga dalam hal PT, para pendiri ternyata ada yang approach, misalnya ada investor baru, itu sudah bisa disepakati oleh para pendiri original untuk next step-nya apa yang diperbolehkan atau apa misalnya klasifikasi yang akan dibuka untuk investor baru, seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya bisa diubah ya guys ya, maksudnya sudah dibuat founders agreement di awal ini bukan berarti tidak pernah bisa diamandemen, tapi bisa sangat bisa diubah. Cuman memang di awal itu bisa menjadi suatu baseline untuk istilahnya menentukan apa sih yang sudah disepakati ketika terjadi peristiwa seperti ini. Yang kedua juga hak dan kewajiban para pemegang saham, terus pengaturan RUPS secara lebih spesifik, tiga prosedur pengalihan saham, termasuk persetujuan-persetujuan yang diwajibkan untuk didapatkan oleh para pemilik saham di PT sebelum dia bisa mengalihkan saham. Secara anggaran dasar ada, tapi bisa diatur secara lebih spesifik dalam founders agreement yang nantinya bisa dituangkan atau ditegaskan kembali dalam anggaran dasar. Kemudian pastinya perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas, jika ada ya pemegang saham minoritas dalam perusahaan, pengaturan mengenai pengurus PT yaitu direksi dan komisaris, serta hak nominasi. Nah ini penting nih. Biasanya ketika pendirian PT itu, apalagi jika nantinya akan menunjuk orang lain sebagai pengurus PT sehari-hari, yaitu sebagai direksi ataupun pengawasnya itu Dewan Komisaris, juga bisa diatur siapa yang punya hak nominasi dan berapa minimal direksi yang bisa ditunjuk, dan misalnya ada 3 orang, 2 orang harus didominasi oleh pemegang saham mayoritas dan satu dinominasikan oleh pemegang saham minoritas. Kemudian juga bisa diatur mengenai bagaimana mau dibatasi peran dan kewenangan pengurus PT. Misalnya,
untuk perusahaan IT, direksi itu dibagi-bagi, ada direktur utama, ada direktur IT yang hanya mengurus IT, ada direktur finance yang hanya mengatur finance. Itu bisa diatur di awal antara para pemegang saham atau dari PT, karena nantinya adalah yang menentukan atau yang menetapkan bagaimana PT itu dijalankan adalah rapat umum pemegang saham yang merupakan ya memang terdiri dari pemegang saham. Kemudian yang keenam, Good Corporate Governance atau GCG terkait pengelolaan PT. Nah, ini harus selaras dengan hak pemegang saham atas informasi dan pengawasan PT tanpa melebihi peran RUPS. Jadi memang ini kembali lagi kepada pemahaman bahwa PT itu memiliki pengurus dengan fungsi-fungsi yang berbeda, di mana pemegang saham atau pendiri atau founder itu posisinya ada di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, memang sehingga harus dipahami nih eh, apa ya, perannya itu memang terbatas bagaimana yang diatur dalam undang-undang PT. Jadi tidak bisa melanggar dari apa yang ada dalam undang-undang PT. Ini juga penting. Kenapa? Karena di Indonesia sering terjadi overlap ataupun juga penyalahgunaan atau kesalahgunaan peran dalam menjalankan perusahaan. Kenapa? Karena dianggap semua orang yang namanya ada di dalam akta, baik itu komisaris, direktur maupun pemegang saham itu boleh menandatangani atas nama perusahaan. Nah, itu salah, guys. Yang boleh menandatangani atas nama perusahaan itu hanya direktur. Komisaris walaupun namanya ada di akta itu bukan perwakilan perusahaan yang sah secara hukum, dan bahkan pemegang saham pun yang mengangkat direksi itu juga bukan perwakilan perusahaan yang bisa menandatangani atas nama perusahaan. Ini makanya di Founders Agreement ini sebenarnya adalah kesempatan untuk istilahnya memahami lah apa sih, bagaimana sih nanti PT ini diatur, kenapa direksi hanya boleh melakukan ini, kenapa Dewan Komisaris tidak boleh melakukan itu, kenapa pemegang saham pengawasannya bentuknya hanya bisa seperti ini. Nah, itu yang bisa diatur dalam Founders Agreement. Nomor 7 yang paling penting adalah prosedur penyelesaian perselisihan. Ini pilihan hukum dan penyelesaian sengketa kalau kita sebut di perjanjian. Baik antara founder atau masih antara founder dengan founder, para pemegang saham, atau antara PT dengan pemegang saham. Kenapa? Karena PT itu juga bisa sudah ditunjuk direksinya oleh pemegang saham, sudah diarahkan bisnisnya oleh pemegang saham, tapi tetap bisa mungkin ada terjadi kerugian ataupun juga PT uang prestasi kepada pemegang saham. Itu yang perlu diatur. Diaturnya ini bukan bagaimana perselisihan atau sengketa itu diselesaikan ya, tapi prosedurnya. Jadi sudah bisa dipilih nantinya, misalnya apabila ada sengketa, bagaimana musyawarah mufakatnya, sampai berapa hari, jika misalnya setelah musyawarah mufakat tidak ada kesepakatan, apa yang dilakukan, apakah menunjuk mediator, apakah ke pengadilan negeri, ataupun apakah ke arbitrase. Ini bisa diatur dalam Founders Agreement. Oke, mungkin sementara dari saya cukup mengenai pentingnya hukum untuk memahami hukum oleh founder. Eh, Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Mbak Sekar untuk pemaparannya yang sangat komprehensif sekali ya. Nah, kita akan masuk ke Q&A. Nah, di sini Kak Sekar sudah ada 7 pertanyaan ya di kolom Q&A. Wow, Ini aku bantu untuk bacakan satu persatu ya, Mbak ya. boleh, Oke, boleh. pertanyaan pertama ini dari Anonymous. Halo Bu Soka, Hai. terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, apabila dalam PT diketahui bahwa terdapat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya 2 tahun lalu, namun baru disadari oleh pemegang saham dan para manajemen di tahun ini, maka apakah masih dapat diangkat kembali? Kemudian bagaimana dengan tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama 2 tahun ke belakang? Apakah dianggap tidak sah? Oke, silakan Kak Sekar. Oke, ini cukup menarik karena memang ini sering terjadi juga. Ini sering terjadi juga oleh perusahaan di mana jangankan dewan komisaris, direksi juga kadang-kadang nggak apa ya, habis masa jabatannya. Walaupun sebenarnya masa jabatan itu cenderung 5 tahun ya. Tapi ya balik lagi, mungkin pemegang sahamnya lupa ataupun juga komisaris itu nggak aktif, jadi
nggak terlalu isu. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka ini kembali antara Dewan Komisaris dan pemegang saham atau RUPS. Di mana setiap tahun itu kan seharusnya Dewan Komisaris itu membuat suatu laporan Dewan Komisaris atas kegiatan pengawasannya yang dilakukan terhadap direksi dan juga terhadap perusahaan. Dan itu seharusnya disampaikan kepada rapat umum pemegang saham untuk diperiksa secara tahunan. Yang bisa dilakukan adalah uh, RUPS atau rapat umum pemegang saham atau pemegang saham itu melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama 2 tahun ke belakang itu, kemudian diputuskan apakah satu akan disepakati semuanya diratifikasi, diterima karena tidak melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, atau ada beberapa catatan atas kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Nah, biasanya nih pertanyaan apakah masih bisa diangkat kembali? Berarti pemegang saham masih mau dong komisarisnya lanjut, ya nggak? Kalau komisarisnya, kalau pemegang saham nggak mau kan dia akan mikir, saya bisa nggak eh, keluarin dia, gitu kan ya. Nah, ya bisa, selama selama rapat umum pemegang saham setuju untuk mengangkat kembali si komisaris ini bisa dilakukan. Dan bagaimana yang pertanyaannya adalah kan bagaimana apa nih di 2 tahun ini nih dianggap tidak sah ini gini, kalau dianggap semuanya tidak sah kan sebenarnya ngapain diangkat kembali dong, ya diselesain aja gitu kan ya, maksudnya mohon maaf ya dikeluarkan, tapi yang bisa dilakukan adalah apa namanya komisaris menyerahkan kepada RUPS apa saja yang dilakukan selama 2 tahun ke belakang ini, kemudian RUPS akan menilai apakah semuanya diterima dan diratifikasi atau ada pertanggungjawaban lebih yang harus dilakukan komisaris sebelum itu bisa diterima dan diratifikasi. Dan setelah itu diterima dan diratifikasi, maka bisa diangkat kembali untuk selanjutnya. Seperti itu. Oke, itu mungkin juga apa ya, salah satu sedikit sedikit insight mengenai bagaimana founder itu berinteraksi ataupun juga memiliki kewenangan atas direksi dan dewan komisaris PT. Oke, Oke, terima next. kasih Mbak Saka untuk penjelasannya. Oh ya, Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan lanjutan atau follow-up question bisa disampaikan lagi di kolom Q&A ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Anake. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Apakah ada batasan hukum mengenai kewenangan yang bisa diberikan kepada founder dalam akta pendirian agar tidak terjadi deadlock saat pengambilan keputusan? Oke, nah batasan hukum itu sebetulnya diatur di Undang-Undang PT ya mengenai rapat umum pemegang saham atau quorum rapat umum pemegang saham. Ketika founder suatu PT itu mendirikan PT, mereka ini kan menjadi pendiri PT yang biasanya di, dilakukan dalam bentuk mereka menyetorkan modal ke dalam PT, kemudian mereka menjadi pemegang saham PT, di mana pemegang saham itu dipanggil untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham ini ada aturannya di Undang-Undang PT, di mana ada tingkatan tertentunya ya. Jadi untuk misalnya keputusan yang hanya membutuhkan mayoritas itu 51% saham sudah cukup untuk mengambil keputusan. Ada juga yang membutuhkan 2/3, 67% dari saham yang memiliki hak suara. Ada juga yang 3/4, 75% dari yang memiliki hak suara. Nah, forum RUPS itu adalah bagaimana cara perusahaan mencegah deadlock ketika pengambilan keputusan. Sehingga ya biasanya pasti yang si siapa yang punya hak suara lebih besar atau mayoritas di PT itu sebenarnya yang bisa dibilang selama dia hadir RUPS dan ketika dipanggil dia bisa menentukan bagaimana perusahaan itu dijalankan atau bagaimana diubah ataupun juga pengurusannya diubah. Yang yang terjadi dan walaupun sudah dinasihati ya biasanya notaris akan bilang baiknya jangan deh Bu, itu adalah PT yang pemegang sahamnya 50-50, 50%, 50%. Nah kalau ini memang apa ya, deadlock ya bisa dibilang ya karena dalam pengambilan keputusan pun juga ya akan sama kuat 50-50. Nah bagaimana supaya tidak terjadi deadlock? Nah, di founders agreement itu sebenarnya bisa diatur mengenai tadi penyelesaian perselisihan. Karena kan ketika deadlock itu kan ada perbedaan pendapat dong, ya kan? Misalnya kita mau
mengangkat direksi atau direktur, itu ternyata 50% mau, 50% nggak mau gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kan it's about agreement ya, it's about konsensus. Nah, apabila tidak ada konsensus, bagaimana tuh penyelesaiannya? Nah, itu mungkin sudah diatur di policy agreement, prosedur tidak menyentuhkan solusinya, tapi prosedurnya bagaimana sampai dia ketemu konsensus. Karena kan dia bisa tanya, kenapa kamu nggak setuju sama direktur yang ini? Kalau kita nggak ngangkat, ini perusahaan bakal nggak jalan loh. Oh, saya nggak mau nominasinya nggak ada gitu kan. Atau saya nggak bisa ke nominasi, saya maunya kayak milih. Ya, itu bagaimana penyelesaian mereka aja sih. Seperti itu. Oke, mungkin sampai situ mungkin saya jawabnya ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Bagaimana jika dalam Founders Agreement ini mengatur hal-hal yang cenderung berbeda dengan ketentuan di anggaran dasar? Misalnya, di dalam anggaran dasar, pemegang saham A memiliki hak atas saham 60% dan pemegang saham B memiliki hak atas saham 40%. Namun, ternyata di Founders Agreement diatur bahwa dividen yang diterima pemegang saham A adalah 40% saja dan pemegang saham B itu 60%. Jadi kayak kebalikan dari yang diatur dalam anggaran dasar. Nah, apakah kalau jika demikian diperbolehkan Mbak Sekar? Oke, ini menarik sih. Sebenarnya ini tuh kita harus memahami juga ya. Ini teknis sih sebenarnya. Ini udah mulai agak teknis ya. Apakah yang demikian diperbolehkan? Nah, pertanyaannya adalah hak atas sahamnya klasifikasinya sama atau beda? Karena ada hak yang kepemilikan, hak kepemilikan atas saham, ada hak pengendalian atas saham. Jadi kalau misalnya digunakan dengan klasifikasi bisa aja kepemilikannya lebih banyak A daripada B, tapi pengendaliannya lebih banyak B daripada A. Itu bisa. Cuman kalau ternyata ini adalah sahamnya itu satu klasifikasi, sama-sama biasa. Memang si A masukin 60 juta, si B masukin 40 juta, 60%, 40% ya. Terus minta dividennya dibalik. Nah, ini guys, ini betul, ini sebetulnya melanggar ketentuan undang-undang PT gitu kan. Bahwa ya hak atas dividen sesuai dengan hak atas saham. Nah, ya kalau misalnya kita ngomongin dividen dan misalnya untung ya kita hanya bisa mengikuti undang-undang PT ya. Karena apa? Anggaran dasar tidak bisa melanggar undang-undang PT dan Founders Agreement pun tidak bisa melanggar undang-undang PT. Karena apa? Balik lagi ke syarat sah perjanjian. Menjanjikan menjanjikan suatu hal yang tidak diperbolehkan itu ya akan me, apa ya? Akan men, me- merusak, bukan merusak, sorry, akan menjadi resiko bagi keabsahan perjanjian itu sendiri karena ya bisa aja si mereka mereka nggak ada yang lihat dan ada pemegang saham yang tidak setuju kemudian ya menggugat karena ya itu sesuatu yang bukan prestasi, itu bukan perjanjiannya, bukan seperti itu untuk membagi dividen. Nah, tapi tapi bisa dilakukan apabila nih dividennya udah dibagi kemudian A dan B sepakat, A sebagai tanda terima kasih atau untuk membayar B untuk jasanya apapun itu, dia akan kasih 20% untuk B. Tapi itu di luar pembagian dividen. Ya. Jadi itu di luar konteks hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. Itu hanya bisa disepakati antara mereka individu nih berdua nih. Ya jumlahnya bisa sama dengan 20% dari dividen, yaitu bagian kesepakatan dari mereka. Tentunya pajaknya juga beda. Jadi tapi itu udah mulai agak kompleks ya. Cuman kalau misalnya ditanya terkait dengan bonus agreement mengatur yang cenderung berbeda dengan ketentuan anggaran dasar seperti ini guys. Anggaran dasar itu wajib sesuai dengan UPT. Bonus agreement itu juga wajib sesuai dengan UPT. Ketika itu menyalahi atau bertentangan dengan bagaimana UPT mengatur perusahaan, ya konsekuensinya bisa digugat lah intinya. Karena apa merugikan kan. Oke, Kayak baik. gitu Berarti ya. secara kedudukan hukum, Founders Agreement dibandingkan dengan anggaran dasar itu lebih tinggi, tinggi kedudukannya anggaran dasar ya, Mbak ya? Apakah bisa Sebenarnya dibilang gini, seperti itu? iya, maksudnya adalah anggaran dasar itu kan ada di undang-undang PT itu amanah undang-undang PT.
founders agreement itu boleh dilakukan antara para pendiri, tapi ya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasarnya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang PT ini. Jika bertentangan, maka itu menjadi ya resiko ke depannya bahwa itu memperjanjikan suatu hal yang tidak tidak sesuai dengan hukum gitu. Tapi ya balik lagi, ini tujuannya apa nih kan? Kalau di sini tujuannya adalah B mendapatkan 20% yang seharusnya dimiliki A, ya selama B dan A setuju ya maybe there's a solution lah. Nah, wah cakep nih kedudukan hukum founder agreement jika dibandingkan dengan anggaran dasar perusahaan setelah PT resmi didirikan. Ya Oke, itu mungkin. jawaban ini adalah Pak Ahmad. Founders agreement itu mengatur secara spesifik sih sebenarnya anggaran dasar. Jadi pastinya adalah nggak boleh bertentangan sama anggaran dasar, tapi bisa lebih spesifik. Jadi apa yang tidak diatur super spesifik dalam anggaran dasar itu bisa diatur dalam founders agreement gitu. Selama pelaksanaan dari founders agreement tidak bertentangan dengan anggaran dasar itu tidak apa-apa. Tapi posisinya apa? Posisinya adalah ya sebetulnya undang-undang PT pasti nomor satu ya. Terus kemudian jika tidak diatur dalam undang-undang PT maka diatur dalam anggaran dasar. Jika tidak diatur dalam anggaran dasar maka diatur dalam founders agreement. Tapi pada intinya adalah semua itu tidak boleh saling bertentangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sekar untuk penjelasannya. Lanjut ada pertanyaan dari Mas Fahrul. Ini lebih ke teknis kali ya Mbak ya. Jadi kayak tentang struktur pengambilan keputusan yang direkomendasikan ketika untuk menghindari deadlock pada PT dengan komposisi saham yang 50-50 nih tanpa melanggar ketentuan quorum dalam Undang-Undang PT. Itu seperti apa Mbak? Wah guys, susah guys ini guys. Karena apa? Karena undang-undang PT aja kita untuk pengambilan keputusan kan selalu 51% kan. Itu udah minimal ya, itu udah yang paling untuk keputusan-keputusan yang sifatnya mohon maaf bukan corporate action. Corporate action lebih tinggi lagi 67, 75. Iya, untuk mendiri deadlock ya tolong komposisi sahamnya jangan 50-50 guys. Atau kalau bisa mungkin pemegang sahamnya lebih dari dua supaya nggak 50-50 tapi 30-30-30. Nah kan at least 51-nya masih bisa tuh kalau kalian berdua setuju. 30-nya ya sudah salah satu caranya ya seperti itu. Nah kemudian jika memang deadlocknya itu kan pasti ada alasan dong kenapa deadlock, kenapa nggak setuju. Makanya di mana di Founders Agreement sudah diatur mengenai ya prosedur jika deadlock. Ya misalnya nih, oke kita deadlock gitu kan, berarti RUPS-nya tutup dengan kita nggak bisa mengambil keputusan. Ya apakah ada musyawarah mufakat antara para pemegang saham di luar RUPS untuk kayak misalnya menentukan ke depannya, ya itu bisa silakan diatur sendiri antara para pendiri ya. Karena itu memang ya balik lagi ini kan sebenarnya gini ya guys ya. PT itu kan didirikan untuk satu melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kalau deadlock terus akan ngaruh nggak ke upaya mendapatkan keuntungan itu? Kalau deadlocknya menyebabkan jadi terhambat usahanya dan jadi nggak dapat keuntungan kan itu nobody wants that kan. Kalau mas seperti itu ya, kecuali memang sudah ada perselisihan di mana ya memang untuk mendapatkan jangankan mendapatkan keuntungan melanjutkan bisnis bersama pun juga sudah tidak visible. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya itu bisa silahkan diatur dalam penyelesaian perselisihan. Nah ya, makanya nih, makanya bikin PT itu apa ya namanya, komitmen, jangan kan komitmen, konsekuensi hukumnya besar. Karena ini seperti ya saya mau bilang seperti orang menikah, tapi memang ya apa namanya ya sama mahalnya lah. Karena apa? Penutupan PT itu mahal guys. Itu bisa minimal 10 kalinya pendirian PT. Nah, itu makanya ketika mau mendirikan PT itu coba dipikirkan ke depannya kalau misalnya tidak ada yang mau tidak melanjutkan, ada yang mau mundur, itu bagaimana dan di awal juga harus dipahami. Ya kalau misalnya mau bikin PT ya kalau udah masukin modal ya sudah itu modalnya tidak bisa balik. Ya itu untuk usaha. Makanya gimana usahanya supaya untung. Jadi ya memang PT itu tingkat kedewasaan untuk mendirikan PT itu harus tinggi. Berbeda dengan misalnya dapat dapat working capital loan, dapat pinjaman untuk working capital. Nah, itu kan yang penting dibalikin gitu kan ya. Kalau uangnya kan dapat
bisa cepet tuh dapat balikin uangnya karena oh bisnisnya untung nih, terus kayak kita bayar utang ya, bayar utang gitu. Tapi kalau masukin modal ke dalam PT, ya harus nunggu PT-nya untung. Udah nunggu PT-nya untung pun juga ya harus lihat dulu kewajibannya udah dibayar semua belum gitu. First money in, last money out. Nah, itu tingkat kedewasaan untuk punya PT. Boleh next pertanyaannya? Oke, lanjut ke pertanyaan dari Pak Zubaidi. Apabila salah satu pemegang saham mendaftarkan merek atau paten atas pribadi, apakah serta-merta menjadi hak PT juga nih, Mbak? Enggak, ini atas itu sebagai pribadi sih. Jadi kalau mau terkait pendaftaran merek atau paten, kalau didaftarkan atas nama pribadi, pemegang saham, walaupun dia pemegang saham PT itu tetap menjadi hak milik pribadi. Kalau memang mau dialihkan kepada PT, menjadi milik PT, maka harus ada pengalihan. Oke. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir ya Mbak Sekar. Ada dari Bapak Andre. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya founders agreement dan mempunyai anggaran dasar yang sudah terdaftar di AHU, tiba-tiba ada masalah di internal saya, di antara kedua itu mana yang punya kekuatan hukum lebih tinggi? Nah, balik lagi sih, Pak, ketika membuat founders agreement itu begini, tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar, hanya bisa mengatur secara lebih spesifik. Jadi, kalau ditanya siapa yang lebih tinggi, ya founders agreement walaupun lebih spesifik tidak bisa melanggar anggaran dasar, tapi bisa mengatur secara lebih spesifik. Misalnya nih, terkait mungkin nominasi direksi gitu kan misalnya. Dari anggaran dasar mengatur mengenai bisa ditunjuk dua orang direksi itu. Nah, kemudian di Forest Agreement diatur mengenai bagaimana menunjuk direksi tersebut. Nah, sebetulnya kalau dua-dua jadi sepakati ya mengikuti cara penunjukannya yang mengikuti Forest Agreement, tapi hasilnya itu ya tetap tidak bertentangan dengan anggaran dasar gitu. Nah, memang apa namanya, kalau bertentangan ya ini akan jadi debatable sih. Karena apa kok bisa beda, ya kan? Padahal kan disepakati sama-sama, yang sepakat sama. Nah, itu bisa jadi debatable, ada interpretasi yang berbeda. Yang mana yang lebih kuat itu saling pembuktiannya saling masing-masing sih, seperti itu. Kalau kalau disampaikan misalnya gini, pasti ada perbedaan apa ya? Pasti perbedaannya sangat signifikan kan kalau sampai nanya yang mana yang lebih tinggi, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa disepakati anggaran dasar yang lebih tinggi? Atau kenapa disepakati founders agreement yang lebih tinggi daripada anggaran dasar atau anggaran dasar yang lebih tinggi daripada founders agreement? Pertanyaan kan di situ. Nah, apakah itu dulu sebenarnya nggak sepakat tapi dipaksakan atau diubah tanpa pengetahuan atau sebenarnya udah disepakati tapi belum ngikut aja anggaran dasarnya? Nah, itu yang perlu dilihat, perlu dibuktikan. Nah, itu yang nanti akan menjadi apabila itu sengketa, yaitu yang akan dibuktikan apa sih sebenarnya yang terjadi sampai ada perbedaan gitu. Oke, terima kasih Mbak Sakar untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Zubaidi. Jika direktur utama meninggal dunia, apakah dokumen bisa diwakilkan komisaris atau menunjuk orang lain di luar PT? Untuk seperti itu, apakah bisa ya Mbak ya? Oke, Pak Zubaidi, kalau ada direktur utama berarti ada direktur, ya kan? Karena apa? Kalau PT itu kalau direkturnya cuma satu, maka dia namanya direktur. Tapi kalau dia lebih dari satu, pasti ada yang namanya direktur utama, ada yang namanya direktur. Nah, kalau direktur utama itu benar-benar cuma tunggal di perusahaan dan dia baru saja wafat gitu ya, itu sebetulnya dalam anggaran dasar diatur RUPS harus mengangkat direktur utama untuk menggantikan atau untuk mengisi posisi yang kosong itu. Selama itu masih kosong, itu komisaris boleh ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan kegiatannya direksi dulu. Tapi ada batas waktunya ya untuk menunjuk direksi untuk posisi yang kosong tersebut oleh RUPS, seperti itu. Jadi itu harus lihat anggaran dasarnya. Perwakilan komisaris itu dilakukan dalam situasi seperti apa. Tapi kalau misalnya direktur utamanya ternyata ada direktur-direktur lain, sebenarnya direktur lain bisa sih. Penunjukan orang lain di luar PT itu, nah itu balik lagi juga bagaimana anggaran dasar itu mengatur. Tapi setahu saya sih mostly ke komisaris ya, kalau memang direkturnya tunggal. Kalau direkturnya lebih dari satu, mungkin direktur lainnya bisa menjalankan proses itu. Tapi perlu diingat RUPS ada jangka waktu wajib untuk
mengangkat atau mengisi posisi yang kosong itu. Jadi bisa aja ya misalnya nggak ada orang lain, ya udah komisaris ditarik jadi direksi, komisaris ditunjuk yang baru, atau ada orang lain, penunjukan orang di luar PT untuk jadi posisi direktur. Yang penting sih seperti Oke, baik itu. Mbak Sekar. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi Mbak yang tadi yang terkait merek. Jadi kalau misalkan tadi mereknya sudah terdaftar nih atas nama pribadi salah satu founder yang tadi ya, apakah bisa dibuatkan perjanjian lagi atau adakah cara lain? Ya, jadi mungkin perlu disepakati ya Pak ya, tujuannya apa? Apakah merek ini mau dipindahkan kepemilikan atas haknya ke PT, atau PT mau menggunakan merek dengan didapatkan lisensi dari si pemilik merek, yaitu si pribadi. Nah, ini memang posisinya adalah si pemilik merek ini atau pemilik merek terdaftar ini jadi punya leverage, Pak. Dia bisa menawarkan, saya kalau misalnya kamu mau saya alihkan mereknya ke kamu, kamu harus bayar sekian. Kalau nggak dibayar, ya saya nggak ngalihkan. Kamu pakai aja, bayar royalti tiap tahun. Itu sih, Pak. Jadi memang harus sepakati. Maksudnya, ini mau pengambilan hak mereknya secara memindahkan secara permanen, maksudnya terdaftarnya itu akan dipindahkan di bawah. Jadi asetnya PT, atau ya udah itu jadi PT, asetnya tetap punya pribadi, tapi PT make tiap tahun diperbaharui seperti itu. Yang penting adalah untuk menghindari ke depannya PT pakai merek, tiba-tiba si pemegang saham bilang kamu pakai merek tanpa izin. Merek ada ide dari para founder, Bu. Nah, ini juga jadi kesepakatan nih, Pak. Bagaimana ini mau diatur? Kenapa? Karena di merek itu ada hak moral, ada hak ekonomi, ada hak, istilahnya merek itu kan unsur pembeda ya. Ini yang bikin beda dari semua merek-merek lainnya. Dan ini bisa menjadi suatu keuntungan, ya kan? Keuntungan yang misalnya dengan menggunakan merek ini kita bisa dapat keuntungan lebih jika dibanding kita tidak menggunakan merek ini. Dan si pemilik merek ini adalah pihak yang bisa merasa kerugian. Maksudnya, kok kamu pakai merek nggak izin saya sih? Seperti itu. Nah, makanya posisinya di sini adalah idenya para founder. Tapi kesepakatannya bagaimana nih kepemilikan atas hak atas merek tuh di siapa? Di found pemilik idenya, atau ini kita sepakatin jadi asetnya PT. Nah, kenapa? Kalau misalnya jadi asetnya PT, maka ke depannya kalau ada pihak lain yang mau pakai merek, mereka harus bayar ke PT. Jadi royaltinya PT. Sementara kalau masih di founder, ya kalau mau dipakai mereknya, bahkan oleh PT pun mau pakai merek, ya harus seizin dan atas persetujuan si pemilik PT. Pemilik merek. Dan bisa jadi dia akan minta, ya udah kalau mau pakai bayar ya tiap bulan ya, atau tiap tahun. Kalau pengalihan ya berarti ya beli beli putus. Maksudnya ya ketika kita beli haknya, ya udah jadi hak kami, jadi aset kami gitu ya. Makanya memang mungkin akan beda ya, seperti itu. Nah, itu kembali kepada para founder sih, Pak. Ini memang makanya sebenarnya ya mungkin bikin perjanjian di awal tuh agak, ya mohon maaf ya, good vibes itu bisa jadi ada vibe-vibe lain nih, karena ya untuk mencari kepastian kan harus dicari konsensus. Bagaimana? Ya, seperti itu sih Pak Zubaidi. Semoga membantu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Zubaidi dan Mbak Sekar. Oke, Mbak Sekar, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, dari Mbak Sekar, ada mau disampaikan untuk closing statement bagi rekan-rekan yang sudah join webinar pada malam ini? Oke, mungkin closing statement dari saya adalah tidak ada kata terlambat untuk memahami hukum, terutama untuk para pebisnis. Tapi semakin cepat dipahami dan semakin cepat eh, apa ya, di tahu pentingnya hukum dan mempertimbangkan aspek hukum dalam setiap mengambil keputusan ataupun mencari suatu kesepakatan, itu akan menjadi investasi. Karena apa? Karena ketika pemahaman hukum itu muncul di tengah-tengah atau di akhir bisnis, maka biasanya ada biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki apa yang sebelumnya dilakukan mungkin tanpa ada kesadaran hukum. Seperti itu. Mungkin Mbak Lara dari saya.
Baik, terima kasih banyak Mbak Sekar atas waktunya dan juga pemaparannya. Semoga dari rekan-rekan yang join pada webinar malam ini bisa mendapatkan pencerahan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membangun bisnis bersama rekan, memang kita seringkali luput gitu ya menuliskan aturan main nih di awal. Nah, padahal sebenarnya ketika batasan-batasan itu diatur dan disepakati bersama, tidak hanya untuk menjaga hubungan antar sesama pemegang saham, namun juga bisa berimpact ya pada operasional dan juga perkembangan bisnis. Nah, selain itu kita juga sudah mendengarkan tadi salah satu poin krusial terkait pentingnya penyetoran modal sebagai kewajiban founder yang tentunya juga ternyata memiliki efek domino nih dalam perjalanan bisnis. Nah, kita mengerti bahwa setiap bisnis itu memiliki dinamika yang unik dan juga tidak bisa disamaratakan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu silakan untuk bisa menghubungi kami di barcode yang tertera di layar. Nah, melalui link tersebut Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan tim legal kami untuk melakukan konsultasi mengenai kebutuhan spesifik bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk scan barcode-nya juga Bapak Ibu bisa melakukan tangkapan layar yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan kami berharap di sesi hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan bisnis Bapak Ibu itu patuh, aman, dan siap untuk bertumbuh. Saya Laras, mewakili Legalo, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan sampai jumpa di event Legalo berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Saka. Selamat malam, Terima Mbak. kasih banyak, Mbak Laras. Terima kasih banyak tim Megalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.